Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mendengar kata kiasan holong bodat ya atau cinta monyet? Saudara-saudara, ternyata holong bodat cinta monyet ini diambil dari satu kisah kasih antara persahabatan antara seekor monyet yang tinggal di atas dahan, ya di atas pohon, dengan seekor ikan yang berenang di sungai di bawah pohon itu. Setiap hari si monyet dan si ikan menjalin komunikasi. Mereka bercanda, mereka tertawa. Monyet selalu terhibur melihat si ikan berenang kian kemari. Dan ikan juga senang karena kadang-kadang monyet menjatuhkan makanan-makanan kecil ke dalam sungai tersebut. Demikianlah sang ikan sangat menyayangi si monyet dan begitu juga si monyet menyayangi ikan tersebut sebagai sahabatnya. Ya, nama kaholongido nasidana dua. Tapi saudara-saudara, suatu ketika si monyet turun hujan yang lebat. Kemudian si monyet melihat bahwa dari hulu sungai dia sudah lihat air pasang bergulung-gulung. Dia pikir ini bahaya. Kalau air ini sampai ke hilir tempat sahabatku si ikan ini hidup, maka ikan ini pasti akan tenggelam. Dia akan tersapu oleh air banjir bandang itu, dia akan hanyut dan mati tenggelam. Saudara-saudara, karena kasihnya, karena kasih sayang yang besar kepada si ikan, maka si monyet memutuskan untuk menyelamatkan si ikan. Dia angkat ikan itu dari sungai, dari air di sungai, dan kemudian dia naikkan ke atas pohon yang tenang dan jauh dari banjir. Namun apa yang terjadi? Tentu saja ikan yang diambil dari air dia mati pada akhirnya, menggelepar-gelepar karena dia tidak bisa bernafas di udara. Saudara-saudara, dari kisah inilah muncul istilah holong bodat tadi atau cinta monyet. Cinta yang justru menjerumuskan, kasih sayang yang justru mematikan. Dan ini banyak terjadi di antara kita. Ya, orang tua terlalu memanjakan anak, apapun yang anak mau dituruti oleh mereka, sehingga anaknya terbiasa manja, terbiasa tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri, terbiasa ditolong oleh orang tua, sehingga si anak tumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, yang rusak karakter dan moralnya. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita dengan sungguh, tapi Dia tidak pernah menggunakan holong bodat ini untuk mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang menegur, kasih yang mendisiplinkan, kasih yang mendidik kita di dalam Dia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, ini adalah firman Tuhan kepada jemaat Laodikia. Ya, barang siapa ku kasihi, Tuhan bilang dia tidak ku belai-belai, dia tidak ku empok-empok, dia tidak ku peluk, tidak ku cium, tidak ku sayang-sayang, tidak ku ku timang-timang, tetapi Tuhan bilang ia ku tegur dan ku hajar. Ya, berarti teguran dan hajaran itu juga adalah bentuk kasih sayang. Kalau anak kita nakal,
pasti akan kita tegur, pasti akan kita cubit setidaknya atau jewer sedikit, atau kita kasih hukuman yang menyadarkan dia bahwa dia telah salah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang Laodikia yang merasa sombong, yang merasa bahwa Allah berkenan atas semua tindakan mereka, baik tidak baik, dosa tidak dosa. Pokoknya mereka itu merasa Allah mengasihi mereka tanpa syarat sehingga mereka bebas berbuat dosa. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan sifat-sifat seperti itu tidak Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan menegur, Tuhan menghajar mereka. Tapi satu, di balik teguran dan hajaran Tuhan, satu tujuannya, bukan untuk mencelakakan manusia, tetapi justru supaya kita bertobat. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari katakan pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, tegurlah aku Tuhan, hajarlah aku kalau aku melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena melalui teguran dan hajaran itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan tujuan supaya kita bertobat, memiliki hidup baru di dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang kami rasakan bukan hanya melalui peristiwa-peristiwa baik, tetapi justru melalui peristiwa-peristiwa buruk di era pandemi ini Tuhan, kesusahan ekonomi, demo di mana-mana, Tuhan tetap menunjukkan kasih sayang-Mu kepada kami. Seperti Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu kepada jemaat Laodikia yang Engkau tegur dan Engkau hajar karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kami pun ingin Tuhan, jika secara tidak sengaja atau secara sengaja Tuhan kami melakukan kesalahan dan dosa, tegurlah kami Tuhan, didiklah kami supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, tumbuhkanlah firman-Mu ini dalam hati kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami semua kesehatan. Peliharalah hidup kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran dan hikmat kepada mereka. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Bagi yang belum bekerja, Tuhan siapkan lapangan kerja yang terbaik, supaya jemaat-Mu Tuhan boleh membangun kehidupannya bersama dengan Engkau. Bagi kami yang telah berkeluarga, Tuhan berkati keluarga kami. Pasangan hidup kami, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, ataupun yang dalam proses isolasi Tuhan karena terpapar virus COVID, Tuhan sembuhkanlah mereka. Jamalah tubuh jemaat-Mu yang sakit supaya mereka boleh beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan hatinya, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Begitu juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada hari ini berulang tahun, Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.